Kota baru gunungnya Bamega, Bamana pur di Salangkarang, Bamana pur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kakak-kakak sekalian? Semoga kakak-kakak dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini kakak-kakak peserta KMD tahun 2021 Kuarsap Gunung Kidul siaga menerima materi dan siaga pula mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Kakak-kakak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ragam pertemuan pramuka siaga. Pesta siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. A. Bentuk kegiatan. Pesta siaga diselenggarakan dalam bentuk dan atau gabungan dari bentuk kegiatan sebagai berikut. 1. Permainan bersama. Permainan ini berupa keterampilan kepramukaan untuk golongan pramuka siaga, seperti menyusun puzzle, mencari jejak, permainan game atau permainan yang sejenisnya yang dapat menggembirakan peserta didik. Yang kedua, pertemuan berupa pameran siaga. Kegiatan ini memamerkan hasil karya pramuka siaga. Apa saja yang akan mereka pamerkan? Yang mereka pamerkan bisa dari hasil prakarya anak-anak sekalian, entah itu berupa karya tulis yang bisa ditempelkan ataupun karya yang bisa dipajang. Selanjutnya, pasar siaga atau yang disebut basar adalah simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga sebagai pedagang dan pembelinya. Siapa saja pembelinya? Pembelinya bisa masyarakat umum. Kalau di sekolah ya bisa teman-temannya, kemudian gurunya, wali muridnya, dan siapapun yang ada di situ. Nah, kakak-kakak sekalian, dalam basar ini tentu saja akan menempati beberapa petak yang itu biasanya kalau di sekolah dengan menggunakan meja. Nah, siapa yang membantu mempersiapkan tempat dagangannya? Yang membantu adalah pembinanya, boleh orang tuanya, sehingga ada kerjasama antara siswa, pembina maupun wali muridnya. Dan pasar siaga ini, pada pasar siaga ini juga anak-anak akan terlibat langsung dalam transaksi atau jual beli. Selanjutnya, yang keempat, dharma wisata. Dharma wisata tidak harus jauh, bisa di sekeliling kita. Yang perlu diperhatikan dari dharma wisata ini mohon maaf, ini yaitu keamanan anak. Biasanya anak-anak itu suka bermain kejar-kejaran. Nah, ini yang harus diperhatikan, keselamatan, keamanan siswa.
tolong hindari dibawa ke pantai, karena untuk penjagaan harus ekstra. Kalau saya menghindari ke pantai. Anak-anak bisa diajak ketika ada tetangga kita sedang akan menanam padi. Itu kalau bahasa Jawa ada yang luku, ada yang garu. Nah, ini tolong anak-anak dibawa ke sana. Anak-anak akan senang. Apalagi yang masih dengan menggunakan kerbau. Ini akan menjadi pengalaman yang berharga. Ini termasuk wisata alam yang sekarang mungkin sudah jarang dilakukan oleh anak-anak sekalian. Yang kelima adalah pentas seni budaya. Kegiatan ini menampilkan kreasi seni budaya pramuka. Banyak sekali yang bisa ditampilkan, mulai dari senam tongkat, kemudian kalau anak-anak ikut menari, membaca puisi, kalau bahasa Jawa geguritan, mocopat, bahkan mungkin ada langan carita. Ini bisa ditampilkan pada saat pentas seni budaya. Selanjutnya yang keenam, ini karnaval. Karnaval ini kegiatan pawai yang menampilkan hasil kreativitas pramuka siaga. Nah, pada karnaval ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar, sehingga temanya sesuai dengan hari besar itu. Misalnya kalau 17 Agustus ini biasanya anak-anak diajak saja untuk karnaval 17-an. Dia akan memakai pakaian adat senusantara. Anak-anak bisa menghias sepedanya sendiri-sendiri. Ini mau akan berjalan atau naik sepeda. Nah, pesan saya kalau misalnya anak-anak naik sepeda dengan hiasan yang rumbai-rumbai yang dari kertas, kemudian anak-anak bersama mengelilingi kampung saja, tidak usah jauh-jauh. Jangan di jalan raya yang sekiranya berbahaya bagi anak-anak. Cukup di kampung sambil memperkenalkan sekolah kita, bahwa sekolah kita itu punya kegiatan yang menarik, sehingga nantinya juga akan menjadi promosi dari sekolah kita. Nah, pada karnaval ini banyak sekali bisa dikembangkan dengan apapun, dengan tema apapun. Tema pertanian misalnya, itu bisa. Nah, kakak-kakak tentu saja akan lebih kreatif, lebih inovatif dalam membawa anak-anak memberikan rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira, kemudian juga ada kompetisi bagi anak-anak. Sekali lagi kakak-kakak sekalian, kalau kakak-kakak membawa anak-anak untuk kegiatan pawai, itu keselamatan anak-anak itu sangat diperlukan dan perlu diperhatikan. Selanjutnya, perkemahan sehari atau yang disebut persari. Ini perkemahan bagi pramuka siaga yang dilaksanakan hanya siang hari. Ini tolong dicatat bahwa perkemahan anak-anak siaga itu tidak ada bermalam. Nah, apakah anak-anak sudah bisa mendirikan tenda? Tentu saja belum. Nah, siapa yang membantu? Boleh pembinanya atau yanda bundanya, boleh juga orang tuanya. Apalagi sekarang
Untuk tenda itu, tenda dum itu yang sangat mudah dipasang. Bahkan siaga pun ini sebetulnya sudah bisa memasang sendiri tenda-tenda itu. Nah, di dalam perkemahan sehari itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Di antaranya yang telah saya sebutkan di atas tadi, ada permainan, kemudian ada pentas seni, ada karnaval, ada bazar siaga. Itu bisa ditampilkan di perkemahan sehari. Dan kakak-kakak, pengalaman saya untuk perkemahan sehari ini mungkin hanya cukup tiga kegiatan, misalnya pentas seni, karnaval, kemudian di dalam perkemahan sehari itu ada bazar, itu bisa, itu sudah menguras waktu tersendiri. Kalau tadi saya sampaikan bentuk kegiatan, sekarang sifat kegiatan. Kegiatan pesta siaga bersifat rekreasi, kreatif, gembira, serta kegiatan yang banyak bergerak dan bergairah dalam bentuk kompetitif. Selanjutnya, perencanaan atau pengorganisasian dan tata laksana kegiatan. Yang pertama, perencanaannya meliputi bentuk, tujuan atau maksud, tempat dan waktu, kemudian susunan panitia, prosedur kerja, perincian acara atau jadwal acara, kemudian syarat-syarat peserta, kemudian perlengkapan dan perbekalan, kemudian rencana biaya, pengawasan, dan penilaian. Nah, pada perencanaan ini nanti kakak-kakak akan mencoba mempraktekkan merencanakan satu kegiatan. Selanjutnya, pengorganisasian. Struktur organisasi panitia penyelenggara pesta siaga disusun sesuai dengan acara dan keadaan, dengan mengingat daya guna dan tepat guna kerja. Pesta siaga diselenggarakan oleh semua pihak, sehingga panitianya dapat juga terdiri dari orang-orang bukan anggota pramuka. Selanjutnya, pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut. Antar gugus depan di satu lingkungan atau desa, ini kalau di desa atau kelurahan, atau kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu ada gugus. Satu gugus itu 6-7 gugus depan atau 6-7 sekolah dasar. Nah, ini dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. Kemudian di tingkat kecamatan atau kuaran atau antar desa, ini sekali dalam 6 bulan. Selanjutnya di tingkat cabang atau antar kecamatan, sekali dalam 1 tahun. Nah, penyelenggaraan pesta siaga merupakan wewenang pembina gugus depan untuk tingkat desa, dan untuk tingkat kecamatan dan kabupaten ini wewenang dari ketua kuartir atau kalau di kecamatan kuaran, dan untuk di kabupaten kuarcap. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan pesta siaga dilakukan oleh satu tim yang ditunjuk.
sedangkan penilaian ditugaskan kepada tim penilai. Data untuk penilaian didapat dari panitia penyelenggara, dari peserta dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pesta siaga itu, sehingga hasilnya dapat objektif. Demikian kakak-kakak, ini rangkaian dari ragam pertemuan pramuka siaga. Kakak-kakak sekalian, untuk menutup sesi ini akan kakak-kakak atau Bunda Yanda akan saya ajak untuk bernyanyi lagu siaga, karena siaga itu suka menyanyi, maka akan saya akhiri dengan menyanyi. Kakak-kakak nanti boleh menirukan. Kecil-kecil itu siaga, patuh pada ayah bundanya, berani tidak putus asa, rajin bekerja dan riang gembira. Kecil-kecil itu siaga, patuh pada ayah bundanya, berani tidak putus asa, rajin bekerja dan riang gembira. Kakak-kakak sekalian, demikianlah ragam pertemuan siaga yang telah kami sampaikan. Kita telah belajar bersama, dan mohon kepada kakak-kakak sekalian, apabila ada yang ingin bertanya atau mungkin bahkan punya pengalaman yang ingin diberikan kepada teman-teman yang lain, kepada peserta yang lain, itu justru lebih bagus. Nah, saya mohon kakak-kakak bisa memberikan pertanyaan maupun saran pendapatnya. Dan saya kira itu, terima kasih. Nanti ada waktunya pada seksi tanya jawab, dan selamat mengerjakan apa yang menjadi tugas kami. Selamat bekerja, salam sukses, jaga protokol kesehatan, pakai masker jangan lupa, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan tentu saja jaga jarak. Warcap Gunung Kidul, kokoh, bersinergi, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kota Baru.